Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang kekuasaan dan politik di sekolah. Dengan saya sendiri, Diajenta Marina dengan NPM 85, dan teman saya. Dira Wulandari dengan NPM 90. Sebelumnya, saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Kekuasaan sebagai konstruk ilmu politik, bahkan ada yang berpendapat sebagai hakikat ilmu politik itu sendiri. Pada umumnya, dikonotasikan sebagai hal yang negatif, tidak seberapa yang memandangnya secara positif. Kepemimpinan pendidikan dengan pola menekan atau memaksa sebenarnya perlu dirubah, karena di dunia pendidikan tidak memerlukan coercive power, tapi yang diperlukan adalah pemberdayaan. Artinya, penggunaan kekuasaan oleh kepala sekolah harus dalam arti konstruktif dan positif, sehingga dapat meningkatkan moral guru dan performance sumber daya pendidikan. Kekuasaan dalam arti sempit menurut Mintzberg adalah sebagai kegiatan mobilisasi sumber terutama sumber daya manusia, sehingga orang pada umumnya mendefinisikan kekuasaan yang seperti A mempunyai kekuasaan pada B, sepanjang A dapat menggunakan B untuk melakukan sesuatu yang B sendiri tidak ingin melakukannya. Nah, pada latar belakang tersebut, timbul beberapa rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan kekuasaan dalam organisasi dan apa yang dimaksud dengan politik dalam organisasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas tentang pokok bahasnya dulu, yaitu konsep kekuasaan dalam organisasi. Semua organisasi sosial mengontrol partisipan mereka, tetapi masalah kontrol terutama penting dalam organisasi formal, dan inti dari kontrol organisasi adalah kekuasaan. Definisi klasik dari kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan, atau seperti yang didefinisikan oleh Weber, kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk melaksanakan keinginannya sendiri meskipun ada perlawanan. Kekuatan untuk tujuan kita adalah istilah umum dan komprehensif. Organisasi dibuat dan dikendalikan oleh otoritas yang sah yang menetapkan tujuan, merancang struktur, memperkerjakan dan mengelola karyawan, dan memantau aktivitas untuk memastikan perilaku konsisten dengan tujuan dan sasaran organisasi. Otoritas resmi ini mengontrol kekuasaan sah dari kantor atau posisi, tetapi mereka hanya salah satu dari banyak pesaing untuk bentuk kekuasaan lain dalam organisasi. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Kekuasaan pada tataran sekolah banyak terlihat gejala penggunaannya yang negatif ini. Kekuasaan menekan dan perilaku kepemimpinan yang bersifat otoriter juga banyak dilakukan oleh kepala sekolah dalam memanage sumber daya berupa guru. Konsep politik dalam organisasi. Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi dengan memfokuskan perhatian pada tiga konsep, yaitu interest, konflik, dan kekuasaan. Interest adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Dalam cara pandang ini, politik sama dengan pembangunan koalisi dalam proses-proses pembuatan keputusan. Politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Politik melibatkan diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah autocratically atau secara otoriter seperti kita lakukan dengan cara ini, bureaucratically atau secara birokratis seperti kita disarankan melakukan cara ini. Selanjutnya yaitu technocratically ya atau secara teknokratis seperti yang terbaik dengan cara ini. Dan yang terakhir yaitu democratically atau secara demokratis seperti bagaimana kita melakukannya. Selanjutnya yaitu bab 3, pembahasan kekuasaan dan politik di sekolah. Definisi kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Atau Weber mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak meskipun sebenarnya mendapat tentangan atau perlawanan dari orang lain. Kewenangan memiliki lingkup lebih sempit dari kekuasaan. Weber mendefinisikan kewenangan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Singkatnya, Weber menyatakan bahwa tingkat kepatuhan orang ditentukan oleh perintah yang legal atau sah. Selanjutnya yaitu sumber kewenangan, kekuasaan yang sah. Kewenangan ini bermula dari hubungan siswa-guru, administrator guru, atau bawahan atasan. Pelaksanaan kewenangan di sekolah biasanya tidak melibatkan pemaksaan.
kewenangan dilegitimasi oleh nilai yang dimiliki oleh kelompok. Jadi, hubungan kewenangan di sekolah memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, kemauan dari bawahan untuk mematuhi. Yang kedua, penangguhan kriteria bawahan untuk membuat keputusan sebelum arahan. Dan yang ketiga, hubungan kekuasaan legitimasi oleh norma-norma kelompok. Sifat pengawasan di sekolah harus fokus pada pembantu, tidak mengarahkan guru meningkatkan pengajaran untuk sejumlah alasan. Guru bekerja di ruang tertutup dan tidak mudah diamati. Otoritas ada ketika seperangkat keyakinan atau norma yang umum di sekolah melegitimasi penggunaan kekuasaan sebagai benar dan pantas. Weber membedakan 3 jenis otoritas, karismatik, tradisional, dan legal, menurut jenis legitimasi yang biasanya diklaim oleh masing-masing. Otoritas karismatik bertumpu pada pengabdian individu yang luar biasa kepada pemimpin berdasarkan kepercayaan pribadi atau kualitas keteladanan. Otoritas tradisional bertumpu pada keyakinan yang dibangun di atas kesucian di masa lalu. Ketaatan dituntut karena adanya sanksi yang berlaku dan orang yang menempati posisi mewarisi otoritas yang dibangun oleh adat. Otoritas sah atau legal berdasarkan hukum yang berlaku yang dapat diubah dengan prosedur formal. Ketaatan dituntut oleh hukum yang menentukan kepada siapa dan sejauh mana orang harus patuh. Nah, selain dari ketiga otoritas tersebut, ada juga otoritas formal dan informal, di mana otoritas formal dipegang dalam organisasi dan secara hukum dibentuk oleh jabatan, aturan, dan peraturan. Dan otoritas informal masih dari sumber lain untuk kontrol yang sah berasal dari perilaku pribadi dan sifat individu. Selanjutnya, yaitu sumber kekuasaan. Salah satu upaya pertama untuk menganalisis sumber kekuasaan adalah John R.P. French dan Bertram Harraven. Fokus mereka pada basis kekuasaan antara pribadi pemimpin dengan mengidentifikasi 5 jenis kekuasaan, yaitu reward, coercive, legal, rujukan, dan ahli. Tipologi kekuasaan mereka antar pribadi telah diperpanjang ke tingkat organisasi. Reward power adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi bawahan dengan menghadiahi atas perilaku yang diinginkan. Kekuasaan coercive atau coercive power adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi bawahan dengan menghukum mereka untuk perilaku yang tidak diinginkan. Kekuasaan yang sah atau legitimate power adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi perilaku bawahan karena jabatan formal. Kekuasaan rujukan atau referent power adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi perilaku berdasarkan keinginan bawahan dan identifikasi dengan administrator. Yang terakhir yaitu kekuasaan ahli atau expert power adalah kemampuan administrator untuk mempengaruhi perilaku bawahan atas dasar pengetahuan dan keterampilan khusus. Selanjutnya, yaitu penggunaan administrasi kekuasaan. Sebagian besar waktu setiap administrator diarahkan pada perilaku yang berorientasi kekuasaan, yaitu perilaku diarahkan untuk mengembangkan atau menggunakan hubungan di mana orang lain bersedia tunduk kepada keinginan seseorang. Reward power kemungkinan akan menghasilkan perasaan positif dan memfasilitasi pengembangan referent power, tetapi coercive power memiliki efek sebaliknya. Penggunaan reward power adalah taktik administrasi umum untuk mencapai sesuai dengan aturan organisasi atau permintaan pemimpin tertentu. Ada beberapa bahaya dalam penggunaan penghargaan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di dari kepada Dira, dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudari Ajeng atas waktunya. Untuk selanjutnya ada bagian E, yaitu pandangan Mintzberg tentang kekuasaan. Henry Mintzberg mengusulkan cara lain untuk menganalisis kekuasaan di dalam dan di sekitar organisasi. Dalam pandangannya, kekuasaan dalam organisasi berasal dari kontrol atas sumber budaya, keterampilan teknis, atau tubuh pengetahuan. Mintzberg juga mengusulkan satu set dari 4 sistem kekuasaan internal yang merupakan sumber dasar untuk mengendalikan kehidupan organisasi, yaitu sistem otoritas, sistem ideologi, iklim dan budaya, sistem keahlian, dan sistem politik. Sistem otoritas adalah arus formal kekuasaan melalui saluran yang sah yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan formal. Sistem ini mencakup 2 subsistem, kendali pribadi dan birokrasi. Sistem ideologi adalah seperangkat kesempatan informal antara guru tentang sekolah dan hubungan dengan kelompok-kelompok yang lain yang muncul sebagai organisasi yang mengembangkan budaya. Selanjutnya ada sistem keahlian, yaitu interaksi antara para ahli atau profesional untuk memecahkan
kontingensi atau ketidakpastian secara kritis yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya adalah sistem politik. Sistem politik adalah jaringan politik organisasi yang tidak memiliki legitimasi dari 3 sistem kekuasaan lainnya. Nah, dalam menganalisis kekuasaan, perspektif struktural meminta perhatian otoritas yang sah, kekuasaan formal dari lembaga atau jabatan. Perspektif budaya menggarisbawahi yang sah, kekuasaan formal dari budaya organisasi. Perspektif individu menekankan peran informal yang sah dari keahlian dan pengetahuan dalam menghasilkan kekuasaan. Tapi itu adalah perspektif politik yang meminta perhatian terhadap yang tidak sah, kekuasaan informal yang melekat dalam organisasi. Selanjutnya adalah kekuasaan rasionalitas dan rasionalisasi. Rasionalitas adalah aplikasi bukti dan alasan untuk membuat keputusan. Rasionalisasi merupakan upaya untuk membuat keputusan tanpa rasional setelah dibuat. Nah, kekuasaan ini sering didefinisikan realitas karena atasan menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan. Dan mereka yang berkuasa menafsirkan dan kadang-kadang menafsirkan bukti. Dan selanjutnya adalah organisasi, kekuasaan, dan politik. Politik organisasi adalah perilaku individu atau kelompok yang bersifat informal, seolah-olah parokial atau terbatas, yang biasanya memecah belah dan di atas semua, dan dalam pengertian teknis tidak sah seperti sanksi atau tidak boleh otoritas formal, ideologi diterima atau keahlian bersertifikat. Nah, kelompok-kelompok kepentingan utama itu adalah bervariasi dan beragam. Misalnya, mereka yang mewakili departemen profesional, jenis kelamin, dan kelompok etnis serta kepentingan internal dan eksternal. Artinya, ada koalisi internal dengan peserta organisasi yang bersatu di penyebab umum dengan serta koalisi eksternal di luar kelompok yang berpengaruh, yang mengatur untuk mempengaruhi organisasi. Ada perbedaan abadi dalam nilai-nilai, keyakinan, pengetahuan, dan persepsi di antara koalisi. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang berubah secara perlahan-lahan dan menjadi ketegangan dalam konflik. Sama seperti organisasi yang dapat dipengaruhi koalisi eksternal, juga dipengaruhi oleh orang-orang internal. Nah, koalisi eksternal ini membentuk semacam koalisi internal yang muncul. Sebuah koalisi eksternal didominasi cenderung melemah dengan koalisi internal. Koalisi eksternal dibagi cenderung mempolitisasi mereka, dan koalisi eksternal pasif memberikan koalisi internal dan kesempatan untuk berkembang. Tetapi terlepas dari jenis koalisi eksternal, melalui upaya koalisi internal yang fungsi organisasi. Selanjutnya adalah permainan dalam kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan aspek yang penting dalam sebuah organisasi dan dapat mempengaruhi para anggotanya tentang sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Hirschman, dalam buku klasiknya, itu ada exit, voice, dan loyalitas yang mengamati bahwa dalam sistem itu memiliki 3 pilihan dasar, antara lain seperti cuti, yaitu menemukan tempat lain untuk jalan keluar, dan yang selanjutnya adalah yang kedua tetap dan bermain, yaitu mencoba untuk mengubah sistem seperti suara, dan yang ketiga ada tetap dan berkontribusi seperti yang diharapkan, yaitu menjadi anggota yang setia atau loyalitas atau kesetiaan. Selanjutnya adalah taktik politik. Taktik politik ini secara ringkas ada 2, yaitu membujuk dan mempengaruhi beberapa prinsip dasar, dan yang kedua juga menunjukkan 5 gaya pengelolaan konflik yang terjadi. Selanjutnya, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu kekuasaan dalam organisasi itu berasal dari kontrol atas sumber daya, keterampilan teknis, atau tubuh pengetahuan. Dalam semua kasus, untuk melayani sebagai dasar untuk menguasai sumber daya, keterampilan, atau pengetahuan harus menjadi penting sebagai fungsi organisasi, yaitu harus mencukupi dan tidak harus mudah diganti. Dengan kata lain, organisasi pasti membutuhkan sesuatu
yang hanya dapat disediakan oleh beberapa orang, misalnya kepala sekolah yang memiliki rasa tanggung jawab utama untuk menentukan waktu bagi guru untuk menguasai sumber daya. Politik adalah penggunaan power atau kekuasaan agar sesuatu itu bisa tercapai. Nah, ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan tidak terelakkan. Politik juga adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Saya kembalikan kepada Saudari Ajeng. Ajeng, mic. Maaf, sebelumnya, sekian dari kelompok kami. Kami harap presentasi kami hari ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.